arsip proposal sebanyak 3.873 yang menjadi arsip interviews sebanyak 165. Namun dari total proposal sebanyak ini yang menjadi kontrak kerja yang saya dapatkan cuma 122 job saja teman-teman, dengan total hourly project yang saya kerjakan sebanyak 3.002 jam. Nah, di sini income yang saya dapatkan 30.000 US dollar lebih. Sebenarnya ini mendekati 40.000 ya, tapi di sini dikasih plus gitu doang karena untuk pembulatannya itu misal 30.000 gini, 30.000 ke atas. Kalau 40.000 plus itu 40.000 ke atas kayak gitu kalau di Upwork ini teman-teman. Dan ini adalah lanjutan dari part kedua dari part pertama video sebelumnya. Nah, strategi yang saya terapkan ini akan saya terapkan juga di pay per hour ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya. Karena saya buat tutorialnya juga dari nol. Ini juga sudah approve teman-teman, bisa dilihat ya. Your profile has been accepted. Yang mana tahap tersebut saya pribadi sudah disetujui. Jadi teman-teman yang belum menonton part pertamanya biar nggak bingung melihat step by stepnya, bisa melihat di video sebelumnya ya. Di deskripsi ada link untuk listnya. Jadi part pertama, kedua sampai seterusnya sampai menghasilkan sampai pencairan, teman-teman bisa memantau di urutannya. Dan buat teman-teman yang punya usaha offline, setidaknya harus dikombinasikan dengan optimasi digital ya, agar tidak sepi ya, setidaknya harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Sebab membangun usaha dengan cara lama itu butuh modal yang gede teman-teman. Ya setidaknya ada biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah di situ apabila income tidak bisa menutupi biaya operasional tersebut, maka akan defisit ya. Namun dengan adanya digitalisasi seperti ini, itu sangat mudah banget untuk membangun usaha teman-teman. Bahkan income-nya itu bisa lebih besar karena ya globalisasi ini benar-benar bisa membuat jangkauan klien-klien itu makin luas ya. Jadi ini adalah platform yang salah satu top dari 5 yang terbesar saat ini ya. Salah satunya adalah pay per hour ini, kemudian ada Upwork dan seterusnya. Tapi dua ini benar-benar saya rekomendasikan untuk digunakan sebagai media dalam membangun usaha untuk kerjaan utama ya. Namun di awal dijadikan sampingan dulu hingga klien terbentuk yang banyak dan di situ bisa dijadikan kerjaan utama. Ya bisa membangun secara nggak langsung sih studio digital gitu ya, karena kita bisa rolling untuk karyawan kita, nggak perlu kita merekrut dari metode offline atau seperti yang cara-cara lama. Nah di sini saya akan tunjukin bagaimana cara saya untuk menghasilkan ya sekitar 30.000 US dollar tanpa modal teman-teman. Cukup ngetik proposal aja dikirim, dan di situ kalau teman-teman nggak punya skill bisa di rolling ya pakai metode hire freelance yang ada di Fiverr atau yang lain itu bisa. Namun di sini nanti akan saya jelaskan juga. Yang jelas ini adalah video part kedua dari part pertama sebelumnya. Teman-teman bisa melihat di playlist untuk melihat urutannya agar nggak bingung ya dalam mempelajari step by stepnya. Nah ini adalah pay per hour teman-teman, bisa dilihat ya di sini ada 3.152 jumlah project yang sudah dikerjakan. Ini yang ngasih rating ya, belum yang nggak ngasih rating karena klien biasanya ada aja yang nggak ngasih rating teman-teman. Dengan satu projectnya minimal ini paling kecilnya 50 pound sterling, kalau dikalikan ya teman-teman bisa hitung sendirilah, sudah miliaran ya teman-teman. Dan nanti di video ini akan saya bagikan juga strategi saya bagaimana cara menggunakan tebar pancing ya. Di situ cepet banget hasilnya, dan strategi tersebut sudah saya terapkan dan menghasilkan sekitar 30.000 sampai 40.000 US dollar ya, kalau dirupiahkan cukup gede, 500 juta ke atas ya. Dan buat teman-teman yang belum nonton part pertama bisa melihat di video sebelum video ini, linknya ada di deskripsi, saya cantumkan berurutan biar teman-teman gampang nyarinya. Langsung ini sudah saya login ya, ini adalah akun saya, dan akun ini akan saya pakai untuk mengumpulkan project-project lah yang nanti akan saya bagikan ke teman-teman sesuai dengan program yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu share project ya dengan metode bagi hasil. Dan bagi yang minat bisa menghubungi saya melalui nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Ya memang nggak langsung bisa saya bagikan karena saya sedang membangun profile ya. Jadi ya membangun profile dari nol itu kayak membangun bisnis atau usaha atau perusahaan dari nol juga teman-teman, membranding dan mengumpulkan ya korelasi klien sebanyak mungkin. Sehingga makin banyak klien makin besar income yang didapat oleh usaha atau bisnis atau perusahaan tersebut. Dan sebelum kita praktekkan tahap kedua atau part kedua ini, saya akan ulas sedikit mengenai pengalaman saya di Upwork ya, sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat lah. Namun kalau langsung pengen di skip ke menit dimana untuk melanjutkan praktek part kedua, teman-teman juga bisa langsung scroll terus hingga ke
part keduanya. Nanti akan saya sambung juga untuk membagikan strategi tebar pancing yang saya sebut di awal tadi ya, karena strategi tersebut benar-benar ampuh banget untuk menghasilkan income yang nilainya nggak sedikit dengan cara yang cukup cepat teman-teman. 4.637 US dollar, ini satu project aja, kalau dirupiahkan sekitar 60 jutaan teman-teman. Ya mungkin ini bisa dikatakan kerjaan sampingan yang memiliki gengsi tinggi dan bayaran yang tidak sedikit. Bisa lah buat beli rumah maupun mobil ya, karena kalau kita ngerjain dalam 1 tahun, kalau di total ya cukup gede juga. Namun di sini kita butuh untuk meng-up profile kita ya, sebagaimana kita kerja secara offline, akan tetapi ada bedanya. Kalau offline kita kerja di suatu perusahaan, misalnya pengen pindah ke perusahaan lain, kita kan harus keluar dulu ya dan melamar kerjaan di perusahaan lain. Nah kalau di sini kita mau melamar atau kirim proposal ke 10 perusahaan, 20 perusahaan, 100 perusahaan, nggak masalah teman-teman. Jadi disitulah nilai tambahnya. Kalau kita punya 10 kontrak misalnya, satu kontrak 500-an dolar ya dalam 1 bulan, maka di situ bisa dikatakan 500 kali 20 atau 30 atau berapalah sesuai dengan kontrak yang kita dapatkan. Disitulah nilai tambah apabila kita kerja membangun profile secara digital. Nah, di sini akan saya tunjukin ke teman-teman. Ini adalah income dari satu klien yang saya dapatkan ya. Dan nanti akan saya buat tutorial juga dari nol. Dan ini adalah video part kedua dari video sebelumnya yang sudah saya buat. Jadi berkelanjutan sampai menghasilkan sehingga teman-teman bisa mengikuti dan mempraktekannya. Kalau teman-teman ingin praktek sekalian, kalau diambil ilmunya aja untuk diterapkan di platform yang lain juga nggak masalah teman-teman. 1986,91 US dollar. Ini satu klien yang kontraknya Comdat Ventures ya. Ini klien-klien saya yang di samping kiri ini listnya, dan setiap klien ini adalah income lifetime yang saya dapatkan. Misal yang ini paling atas saja cuma 110 ya, variatif ya, ada yang gede ada yang kecil. Ini 100 dolar. Kalau di total ya cukup gede teman-teman, secara keseluruhan ya. Ini 20 dolar, ada yang kecil juga. Kalau ini 1000 dolar, kemudian 500 dolar, 500 sekian lah tadi. Ini yang 1900 dan ini 1100. Yang jelas yang paling gede ini autos ini teman-teman, 5.391,34 US dollar. Nah, ini kalau dirupiahkan ya cukup gede lah. Kalau di total selama 1 tahun ya, saya pribadi udah beli kendaraan pertama saya itu dari kerjaan freelance ini teman-teman, kendaraan sama motor sih sebenarnya. Dan yang part pertama itu masih input data ya. Nah, di sini karena saya mau ganti foto profile, teman-teman yang belum ngikutin yang part pertama itu videonya ada di di playlist ya, di playlist ini video pertama. Jadi di sini ya teman-teman bisa melihat dari nol, mulai dari daftar hingga melengkapi profil. Dan sekarang ini part yang kedua untuk videonya. Jadi di part ini teman-teman akan melihat bagaimana proses untuk membangun profilnya teman-teman. Nanti setelah bangun profile, kemudian bidding project, kemudian kontrak yang saya dapatkan, itu akan saya rekam juga. Jadi prosesnya teman-teman bisa melihat dari nolnya sampai menghasilkan dan sampai pencairan income yang saya dapatkan juga. Intinya dari nol lah. Untuk platformnya sendiri yang ini pay per hour ya. Dan itu ya apa namanya, nggak jauh beda dengan Upwork, sama-sama, cuma di sini income-nya itu bisa diubah ke GPB di bagian opsi sini. Kalau Upwork itu ya dominan ke dolar. Kalau ini ada beberapa opsi, bisa dilihat teman-teman, dolar ada, pound sterling ada, euro juga tersedia. Tapi di sini saya pakai yang GPB atau pound sterling teman-teman. Rate 8 ya untuk apa namanya, rate atau tingkat bayaran per jam yang saya terapkan di akun baru saya ini. Jadi akun baru saya ini benar-benar saya buat dari nol untuk edukasi buat teman-teman yang ingin membangun usaha sampingan yang tidak terikat waktu dan tempat serta bebas dikerjakan di mana aja ya. Dan di sini saya akan ubah profil saya terlebih dahulu, dihapus. Kemudian pilih browser dan pilih fotonya. Kemudian pilih open. Nah, nanti akan mengupload teman-teman. Sementara data yang lain ini sudah beres ya, sesuai dengan tutorial yang sudah saya buat videonya di part pertama. Intinya ini udah beres, foto profile serta input-input yang lain. Kemudian submit application dan tunggu sebentar. Masih loading. Nah, ini bisa dilihat ada opsi. Kalau tahap pertama kemarin nyampe sini ya, ini dipilih yang basic teman-teman, karena sama aja. Yang basic ini gratis, ini bisa dilihat. Sementara yang fast track itu bayar 10 pound sterling ya. Jadi di sini kita langsung aja
proses, dan tunggu sebentar. Nah, di sini bisa dilihat your application is under review. Dan buat teman-teman yang ingin belajar dari nol, bisa mengikuti kelas gratis kerja online yang saya buat. Di situ teman-teman bisa mendaftar gratis, mulai dari prakteknya, sign up, bikin portfolio, kemudian bidding projectnya, bagaimana cara kerjanya, hingga pencairan penghasilan yang didapat itu akan saya buat tutorialnya. Dan itu gratis, teman-teman bisa mendaftar melalui nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, atau di layar dari tutorial ini juga tersedia ya. Dan sambil menunggu persetujuan, teman-teman bisa menyiapkan foto sampul ya. Foto sampul ini akan diupload di profil masing-masing. Jadi setidaknya wajib original dan harus benar-benar ya kelihatan profesional lah. Dan setelah disetujui sesuai dengan yang saya tunjukin di menit awal tadi ya, itu langsung aja tekan tombol go to profile di bagian sini teman-teman, dan akan membuka foto form profile yang harus kita lengkapi. Nah, di sini fotonya udah saya ganti, ini sampulnya. Saya pilih ini sudah saya namai proses upload. Sesuai dengan kecepatan internet masing-masing ya tentunya untuk proses upload ini. Dan nanti itu kelihatan seperti ini teman-teman. Sebentar, saya akan buka profil seseorang. Masih proses. Ya, sambil upload tadi, jadi ya kecepatan internetnya terbagi lah. Nah, foto sampul akan tampil di sini teman-teman, kayak gini ya. Jadi ini foto sampul harus benar-benar menggambarkan niche dari profil kita itu sendiri. Mana tadi? Nah, ini save. Nah, kayak gini teman-teman. Karena ini sekedar untuk tutorial, jadi di sini saya upload ya kayak gini aja. Namun kedepannya bisa saya update ulang. Saya kasih list dari skill yang saya miliki sebagai open jasa di PP per hour ini. Nah, setelah itu di bagian bawah ini harus diupload juga untuk sampel projectnya. Saya upload 3. Nah, di sini ya sama aja sesuai dengan kecepatan internet masing-masing ya. Tinggal satu lagi. Sebenarnya makin banyak makin bagus teman-teman. Namun di sini masih saya siapkan cuma 3 aja. Nanti kedepannya akan saya tambah lebih banyak lagi. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah dan kita save di bagian sini. Masih proses. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada keterangan your profile update. Jadi sudah terupdate dan sudah disimpan ini keterangannya ya. Dan ini akan dipublish sekali apabila kita sudah di-approve ulang. Nah, sekarang masih di moderasi. Nah, bisa dilihat ya keterangannya teman-teman. Dan sekarang langsung aja ke Upwork ya. Jadi di Upwork ini akan saya praktekkan bagaimana cara tebar proposalnya. Sebentar biar fokus. Nah, di situ. Jadi teman-teman tinggal praktek aja seperti di tutorial ini. Tebar proposal ini sama aja kayak kita nebar lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun bedanya di Upwork ini apabila kita kirim proposal dari 100 perusahaan, misal yang kita kirim diterima 10, kita bisa bekerja di 10 perusahaan tersebut. Kalau offline kan ya cuma 1 ya, yang selebihnya ya harus direlakan. Nah, di sini langsung aja teman-teman masuk ke upwork.com ya untuk platformnya, dan bisa diketikkan di search ini sesuai dengan skill yang teman-teman punya, entah itu data entry atau office, atau apabila teman-teman menggunakan HP aja, itu bisa menjadi customer support atau customer service di suatu platform. Jadi diketikkan aja customer service gitu aja, nanti akan muncul teman-teman. Namun di sini saya akan contohkan sesuai dengan skill yang saya punya ya. Jadi saya akan cari, kalau kita sudah men-setup skill kita di profile, di bagian sini ini akan muncul sesuai relate dari skill yang kita input. Nah, misal ini 1 jam yang lalu di post logo design for water bottle. Sebentar, ini Vicat Press ya. Saya kurang suka yang borongan. Jadi kedepannya itu saya nyari juga yang borongan, tapi saya bagikan ke teman-teman yang butuh kerjaan. Tapi ya itu tadi, saya bangun profil baru, kemudian projectnya nanti yang saya dapat akan saya bagikan. Kalau ini masih menggunakan akun utama saya teman-teman.
Nah, need a graphic designer, khususnya logo. Ini bayaran per jamnya 10 sampai 35 US dollar. Kontraknya kurang dari 1 bulan. Untuk waktu kerja itu kurang dari 30 jam per minggu. Ya bisa lah buat sampingan ya. Nah, di sini saya akan masuk. Saya akan buka projectnya. Di bagian sini adalah brief projectnya teman-teman. Nah, di sini keterangannya orang ini membutuhkan atau klien ini membutuhkan desainer grafis untuk memproduksi logonya ya. Formatnya PNG, SVG, EPS. Nah, ini bisa dilihat rate per jamnya 10 sampai 35 US dollar. Kalau klien ini sudah membayar lebih dari 1.000 dolar ya, ini bisa dilihat teman-teman. Orang yang di hire atau freelance yang dipunya itu 6 orang, aktif 1. Nah, ini rata-rata per jamnya 14,91 US dollar rata-rata bayaran per jamnya. Kalau di sini saya menerapkan cuma mungkin 11 dolar lah. Nah, di sini saya edit. Standarnya sih sebenarnya 12,5 ya. Kalau akun saya yang ini, di sini saya input 11,10 misalnya. 11,11 aja. Biar dapat bersihnya itu 10 dolar. Nah, untuk bersihnya di bagian sini teman-teman. You will receive di bagian sini 10 dolar per jam. Ini fee-nya 10%. Nah, kita pilih frekuensi. Ini kita nggak perlu meningkat membuat rate untuk peningkatan lah, nggak perlu. Jadi tetap rate-nya akan segini teman-teman. Kita nggak minta kenaikan gaji maksudnya. Nah, di bagian cover letter sini, nah ini saya paste biar cepet ya teman-teman. Nah, di sini kita harus menyapa klien kita, kemudian kita memperkenalkan diri dan kita infokan pengalaman kita itu berapa lama, dan ini harus kita cantumkan juga yang penting karena di sini adalah menanggapi postingan klien ya. Jadi di sini I find your post project, jadi menemukan projectnya gitu. Dan ini saya tulis I'm able to finish your project as soon as possible or within 1 day or less. Jadi saya selesaikan dalam 1 hari atau kurang. Jadi di sini kita harus benar-benar menulis atau menginformasikan ke klien bahwa kita itu ahli gitu teman-teman, agar klien kita itu percaya ya. Nah, di sini kita dukung juga dengan portfolio. Jadi di sini saya tulis I have a lot of portfolio in my Upwork profile. Jadi biar klien itu bisa melihat. Kalau portfolio yang saya input di profil saya yang ini itu lebih dari 100 jumlahnya. Jadi untuk memperkuat lah bahwa skill yang kita miliki waktu dilihat oleh klien kita itu benar-benar ahli ya levelnya. Kalau sudah, intinya salam di sini ya. Kemudian nama kita. Dan kalau kita belum punya portfolio, bisa diupload manual di sini teman-teman. Itu kalau kita belum punya portfolio di profil, namun bisa juga ini diupload sebagai referensi skill yang sesuai dengan post project dari klien kita ini ya. Kalau kita sudah punya banyak portfolio, ini nggak perlu diupload, nggak masalah. Kemudian submit proposal di bagian sini teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita centang I understand Upwork policy. Kemudian submit. Tunggu sebentar, masih proses. Nah, kalau sudah di sini keterangannya bisa dilihat teman-teman. Your proposal was submit. Jadi sudah terkirim. Tinggal kita menunggu respon dari klien kita ini teman-teman. Ya, calon klien ya. Jadi misal dari 100 yang kita kirim proposal seperti ini, 10 aja kita dapat kontraknya. Misal satu kliennya itu ya anggaplah 100 dolar ya. Maka sudah dapat 1.000 dolar teman-teman. Kalau dirupiahkan di atas 15 juta. Kalau misal rupiah naik, ya kita akan mendapatkan lebih besar lagi nominal dalam rupiahnya teman-teman. Misal kita mau ngetrik juga, nah di PayPal kita bisa ubah kurs dolarnya ke euro, ke pound sterling, atau ke currency negara lainnya. Jadi enaknya kalau kita kerja di Upwork ini bisa ya kayak gitu tadi teman-teman. Secara nggak langsung bisa mengubah nilai dari currency yang kita terima yang aslinya tadi cuma standar dolar ke currency yang lain. Jadi enak banget teman-teman. Dan yang paling penting atau yang harus diperhatikan adalah profil klien yang akan kita kirim proposal. Harus sudah 5 star, kemudian sudah ada history bahwa klien sudah meng-hire freelance sebelumnya. Dan di bagian sini adalah rate-nya teman-teman.
Jadi kita harus menawar di bawah rate standar ya, agar kita bisa mendapatkan perhatian khusus dari klien yang akan kita kirim proposal ke profilnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, dan di part ketiga nanti kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan profil di pay per hour dari 0 sampai menghasilkan. Tentunya saya buat tutorialnya sampai menghasilkan, bahkan sampai pencairan dolar yang kita dapatkan. Kalau nggak salah di pay per hour itu saya setup di pound sterling ya, bukan dolar, untuk currency-nya. Jadi nanti akan saya tarik kalau sudah menghasilkan lewat PayPal dan sampai saya carikan ke bank, dan itu saya buat tutorialnya di part 1 sampai yang entah nanti part berapa itu selesainya. Yang jelas silahkan dipantau buat teman-teman yang ingin mempelajarinya dari 0. Jadi setidaknya dengan harapan saya buat dari 0 ini sampai menghasilkan, itu teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di part berikutnya.